Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Halim, NIM 8040219, kelas 04 PSP. Saya akan mempresentasikan 10 kejahatan keamanan sistem informasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus asuransi BRI Life tahun 2021. Pada tanggal 20 Juli 2021, giliran perusahaan asuransi BRI Life yang jadi korban. Insiden ini membuat sekitar 2 juta nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000, sekitar 101,6 juta calls di dunia maya. Bocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge. Akun tersebut mengklaim bahwa hacker berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 163.000 dokumen lainnya. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Dugaan bocor data ini terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Namun, berdasarkan hasil investigasi internal pihak BRI Life, sistem tersebut terpisah dengan sistem inti BRI Life. Menurut pihak BRI Life, kejadian kebocoran data itu tidak akan berimplikasi terhadap data nasabah PT Bank Rakyat Indonesia sebagai perusahaan induk data nasabah BRI diklaim aman. Yang kedua, kasus website DPR RI. Kasus ini melibatkan hacker anonim. Kasus ini terjadi pada 5 Oktober 2020. Pada saat itu, website DPR RI mendadak down dan di halaman Dewan Perwakilan Rakyat diganti dengan pengkhianatan rakyat. Setelah diusut, peretasan ini dilakukan dengan metode disk operation system atau disebut dengan DOS, dengan mengirimkan sebagai virus ke situs tersebut. Upaya pengembalian website ini dibantu oleh pihak Telkom dan Bareskrim untuk membackup website website DPR. Yang ketiga, virus komputer menyebar di Indonesia. Virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Melissa, I love you, dan Sircam. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan untuk penyelesaian kasus virus ini. Ada baiknya kita tidak sembarangan memberitahu alamat akun email kita ke sembarang orang. Buatlah dua email, satu email berfungsi untuk orang-orang yang baru dikenal, dan satu email lagi untuk backup isi email Anda yang sudah ada. Yang keempat, ada kasus peretasan website KPU. Hacker yang terlibat pada kasus ini memakai nama ex-Nusel atau Dani Primansyah. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Juli 2011 yang diawali KPU mengklaim bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan senilai 152 miliar, namun ada hacker yang bernama Exnuser yang berhasil menerobos masuk website dan merubah tampilan KPU. Setelah mengetahui bahwa websitenya sedang dihack, KPU langsung melapor ke polisi daerah Metro Jaya dan Exnuser resmi ditahan pada 24 April 2011 dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 10 juta. Namun karena hukuman bersifat kooperatif, hukuman penjara menjadi 6 bulan 21 hari. Yang kelima, ada kasus peretasan tiket.com dan Citylink. Kasus ini melibatkan 4 orang yang terdiri dari MKU, AI, NTM, umur 27 tahun, dan SH, 19 tahun, sebagai pemimpin. Kasus ini terjadi pada 11 sampai 27 November 2016. Dengan rentan waktu itu, pihak tiket.com mengalami kerugian miliaran rupiah. Peretasan mereka lakukan dengan illegal access dan pada sistem aplikasi tiket yang terhubung dengan Citylink, mencuri kode booking tiket penerbangan dan menjual di Facebook dengan diskon 30-40%. Setelah menyadari adanya pencurian data, pihak tiket.com melapor ke pihak berwajib pada tanggal 28 Maret 2017. 3 orang hacker ditangkap, namun SH tertangkap pada tanggal 30. Setelah ditangkap, 4 pelaku dijerat dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE.
Yang keenam ada kasus Badan Cyber dan Sandi Negara. Kasus ini melibatkan hacker yang menggunakan nama The MX0 Ndai. Kasus ini diunggah oleh Twitter @son1x777 mengungkap bahwa pelaku adalah hacker yang menggunakan nama The MX0 Ndai atau diduga pelaku ingin melakukan balasan terhadap hacker Indonesia yang meretas website Brazil. Upaya yang dilakukan oleh BSSN adalah langsung menutup secara permanen situs Humanas BSSN dan melakukan evaluasi dan pengetahuan sistem The MX0ND. Yang ketujuh, ada penjualan data nasabah BRI Life. Sempat ramai di media sosial awal dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Life dengan harga 101,6 juta. Unggahan tersebut dibeberkan akun Twitter @rock. Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life. Solusi, kalau itu kepolisian siap mengusut kasus kebocoran data tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, penindakan tersebut membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan. Yang ke-8, pembobolan database Polri. Polri juga pernah ikut menjadi korban serangan hacker di November tahun 2021. Hacker dengan nama akun @son1x666 mengklaim telah meretas database milik Polri melalui akun Twitternya. Dalam cuitannya tersebut, ada 28.000 informasi login dan data pribadi yang dicuri. Selain itu, ada 3 link berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri, berisi informasi nama, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, pangkal, hingga pelanggaran anggota. Menggapai hal ini, Polri telah memastikan data internal dan sistem keamanan Polri tetap aman. Menurut investigasi, peretasan ini dilakukan oleh hacker yang dikenal seringkali menyerang situs pemerintah di dunia untuk menunjukkan eksistensinya dan bentuk protes ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat. Yang kesembilan, situs Telkomsel diserang hacker. Perusahaan operator seluler Telkomsel juga turut jadi korban kasus hacker. Pada pada bulan April 2017, website resmi Telkomsel berubah tampilan dengan menampilkan protes terhadap tarif internet yang mahal. Menurut penyelidikan, peretasan ini diduga terjadi akibat adanya celah keamanan pada web hosting yang dieksploitasi oleh kelompok peretas. Opsi lain, username dan password untuk mengakses web hosting jatuh ke tangan peretas. Menanggapi hal ini, pihak Telkomsel memastikan peretasan sama sekali tidak mengancam keamanan data penggunanya, karena data terletak di server berbeda yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS juga sama sekali tidak terganggu akibat kasus peretasan ini. Dan yang terakhir, 10 kebocoran data hack Kemenkes. Pada Juli 2021, aplikasi elektronik Health Alert atau hack buatan Kemenkes RI juga ikut menjadi korban kasus serangan cyber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan yang terjadi syarat masyarakat kepergian ini mengakibatkan 1,3 juta data masyarakat Indonesia bocor. Selain bocornya data penggunaan e-hack, kasus ini mengakibatkan data tes COVID-19 penumpang, data rumah sakit, hingga data staf e-hack juga ikut terungkap. Diduga serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk penyimpanan data. Baiklah, itu yang dapat saya presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.